Selamat malam Bapak Ibu. Pripun tesih semangat? Tesih semangat ya, monggo Bapak Ibu jumeneng rumiyin. Yo. Kita berdiri terlebih dahulu sambil menunggu untuk materi ke pinten? Ketiga. Kok banyak sekali. Oh, sudah 5. Napa mawon? Ya 1. GJDC. Oh, materi ya. Ini masuk materi toharoh salat nggih. Monggo jari telunjuknya bisa dikedepankan. Ya, bukan gini. Udah enggak ngefek ya. 1 2 3 ngoten nggih. Ibu langsung 2 gini. Oke, 1. Kita tulis angka 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pakai kepala. 1 3 4 5 6 7 8. Sekarang pakai pinggul biar gerak semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang hadap ke sana semua. Ya, pegang pundak temennya. Habis kajian nggih, biar lebih rileks, sampun dahar sedanten dereng. Sudah, ya. Yuk, kita pegang sambil pijit-pijit belan sambil berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Balik kanan. Ya, kita ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Sampun hadap ke depan. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi ketiga ini sebenarnya revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Ya, kalau saya bilang tepuk 1 ke kanan, tepuk 1. Kalau tepuk 2 kanan kiri, oke ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Kalau tepuk 3 kanan kiri atas. Tepuk 3, tepuk 3. Kalau tepuk 4 kanan 2 kali kiri 2 kali. Tepuk 4, tepuk 4. Kalau tepuk 5 kanan 2 kali kiri 2 kali atas 1 kali. Tepuk 5, tepuk 5 3 kali.
Tepuk tangan buat kita semuanya, baru 2 kali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada sesi ini di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Komaru yang akan menyampaikan tentang ideologi apa? Revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Sebenarnya revitalisasi itu apa? Kemudian ideologi itu apa? Ideologi Muhammadiyah itu bagaimana? Kemudian apa saja yang perlu dan pokok-pokok apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Komaru yang akan menyampaikan tentang materi ketiga, revitalisasi ideologi gerakan Muhammadiyah. Kepada Bapak Komaru kita persilahkan. Semoga Bapak Komaru. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo bingung ibu Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5 hari. Teriki namung kalih dinten nggih. Ya. Sudah dar danten sampun, semangat sedanten. Semangat ya, niki bapak-bapaknya luar biasa, ibu-ibunya luar biasa. Wow, kula ten pojokan riko memperhatikan kajian ibu-ibu ini luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nek di biji 1 sampai 10, 11. Oh, karena saking luar biasanya. Ya. Sudah siap ya materi berikutnya ya? Sudah dipersiapkan apa yang perlu disiapkan? Sudah. Revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Ya. Aku diwangi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngaturi kasugengan. Sami sehat ye. Insyaallah kula ugi pinaringan sehat waras kero-kero mekaten. Tadi saya masuk iki forum apa kok keplok-keplok gitu. Ternyata ibu-ibu dikerjain sama Mas Mutahar aja mau gitu. Luar biasa. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini Baitul Arqam atau seminar. Oke, kalau jam-jam segini kita bicara tentang ideologi, apalagi mulainya sejak tadi pagi. Kira-kira baiknya bagaimana? Enggak jadi aja.
Kira-kira ini baterainya juga tinggal berapa? 100%, luar biasa. Baik. Bisa, sana nggak nyala ya? Dari sana kelihatan betul Bapak? Kelihatan. Saya dapat ini di Dom UMM ketika pembukaan Muktamar Hawi. Saya bersama Ustadz Ikhwan Ahada, tiba-tiba di depan saya ada orang yang berdiri pakai kaos ini. Tulisannya, sampeyan iku aneh, ngaku Muhammadiyah tapi nesuan. Niku. Wonten kinten-kinten ten Bang Utapan Utara? Nggih. Saniki nggih rawuh? Oh, nggih. Wonten ugi Kiai Muhammadiyah niku nek kula matur Muhammadiyah termasuk juga nggak isiah nggih. Ampun terus mari aku nggak isiah kok. Betul. Ada juga orang Muhammadiyah itu yang baperan. Biasanya mboten kula lho. Nah itu. Wong misalkan saya dekat Mas Mutohar. Saya ngomong ke kowe kok okeh manuk gagak ireng-ireng. Mas Mutohar langsung tersinggung, ngece kuwi. Ngece. Mbok nek nyindir ki langsung wae rasa ngomong ke gagak. Niku baperan. Wonten malih ngomongke napa nggih? Ngomongke sesuatu sing gedhi, mlenuk ngeten iki, ana sing tersinggung. Wonten mboten ten Bang Utapan? Mboten. Nggih rawuh sakniki. Nggih. Ada orang Muhammadiyah yang selalu mengeluh nang Muhammadiyah kok anane ki mung urunan. Karo pasokan nih. Kapan le dum-duman? Kapan le wong Bang Utapan Utara ku gedhe terus sugih. Lah, aku aktif ning Muhammadiyah nggak isi lagi, kapan le? Kolo-kolo didumi apa lo kudung po, bros, saora-orane peniti. Gitu. Lah ora. Kula mboten takon ana ora iki, mboten takon kula mboten takon. Ana ora kira-kira ning Bang Utapan. Muga-muga ora ana. Ana meneh wong Muhammadiyah sing kikrik. Anggere rapat kok mesti molor. Nih. Ke anggere mlumpuk anane mung ngerumpi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, itu beberapa ungkapan yang sebetulnya itu hanya kasus-kasus kecil. Bisa jadi nanti itu merembet pada kasus-kasus yang besar, seperti misalkan manhaj, preso nggih manhaj nggih. Kemudian juga tata kelola organisasi, kemudian imamah organisasi, ketaatan kepada pimpinan, ngopo toh nek Muhammadiyah itu harus wujudul hilal kemarin. Yang mulai tahun ini kan sudah menggunakan
kalender Hijriyah global tunggal, disingkat KHGT. Ngopo to kudu ngono kuwi? Nah, itu juga nanti ngopo to nek Muhammadiyah iki kok tarawih kudu 11 rakaat. Kenapa juga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita sekarang akan masuk mulai dari sebuah definisi. Insya Allah semua sudah paham. Setiap kali Baitul Arqam itu selalu saya sampaikan. Mboten sah dicatet, mboten metuten ujian. Mersani kula mawon karo dimatke wong kok aneh ngoten niku. Nggih, oh kula dereng kenalan nggih. Ngapunten. Nami kula Komaru. Bono sik nyanyi. Bono sik nyanyi. Nek wonten Nisa Sabian nyanyi ngeten niku kula namung ngopo nyeluk-nyeluk ngeten niku. Nah, Komaru niku artosipun bulan. Bulan itu kelihatan jelas ketika malam hari, nek ra mendung. Dan selalu didambakan oleh mbak-mbak dan ibu-ibu muda. Setiap bulannya selalu ditunggu-tunggu. Kira-kira nek sik ngajeng niku pun mboten nggih. Niki rak mboten klebu sik mangke disyuting terus diviralke to. Mangke terus kaya es teh. Niku. Dados ngendikane kula lahir tahun 96 itu. Pripun? Mboten pitados nek kula kelahiran 9 mboten. Kula sok kuwalik nek ditanggal lahiripun 96 pun 69 ngoten niku. Ketika manusia pertama kali mendarat di bulan. Makanya saya dinamakan Komaru. Saya dilahirkan anak keempat maka dinamakan Arba. Arba itu adalah 4. Kalau Selasa, kalau 2, maka ketika ada yang mengatakan, mbok ora usah nganggo Ahad, mbok si umum wae nganggo Minggu, justru Minggu ki ora umum. Nek kalian itu pakai Minggu, itu ya aja Senin. Karena Senin itu jodone karo Ahad. Nah, itu nama saya. Maka saya dilahirkan anak keempat. Reksawan itu nggak tahu artinya. Pues. Nah, kira-kira ngeten niku. Rumah saya di Sanden. Lebih jauh Bu Nuroh itu lebih jauh sana, pol sana. Kira-kira dari sini ya 60 km nggih Bu Nuroh nggih. Ya 60 km. Kalau tempat saya ya 55 km gitu. Kembali ke sini. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid. Boten sah dicatet. Berasaskan Islam dan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Muhammadiyah napa Bu? Ini tertera di mana? Redaksi ini tertera di mana? Anggaran dasar. Nyun sewu, adakah di antara yang rawuh ini ada yang belum
pernah membaca ADART Muhammadiyah? Ada nggih? Yang preso. Oh, yang belum pernah siapa? Itu ibu. Sama, insyaallah. Adakah ibu-ibu Ngaisyah yang belum membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ngaisyah? Semua sudah, alhamdulillah. Nah, ketika ada yang belum, pasti saya yakin biasanya kalau membeli HP, kalau beli HP itu ada buku petunjuknya ya. Saya yakin tidak pernah membaca buku petunjuk itu. Betul? Kenapa? Hah? Males. Itu yang paling jujur itu. Soalnya bosone boso mbuh gitu kan. Nah, ini anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, sekalian lanjut ya. Dari pagi tadi ada sesi diskusi kelompok-kelompok itu belum? Sekarang ya daripada anu nggih. Oke, tapi ini dulu. Mas ditulis Mas. Baru kuwi Mas. Saya engko yang tadi, yang slide tadi, selanjutnya, yang slide setelah itu tadi. Nah, saya tidak akan menceramai panjenengan karena ini Baitul Arqam, bukan pengajian. Karena di antara panjenengan saya lihat juga banyak dan sebagian besar lebih senior daripada saya, terutama berkiprahnya di Muhammadiyah dan Ngaisyah. Aku nek ro Ngaisyah ki ndredeg sakjane. Karena saya pertama kali dididik itu bukan di Muhammadiyah, tapi di Ngaisyah. Selalu diajak kemana-mana oleh ibu. Gitu. Oke, tentunya kita tahu ada beberapa dokumen ideologi di Muhammadiyah. Satu, napa? Napa? Dokumen ideologi lho, Pak. Ideologi lho, Pak. Dokumen ideologi. Dokumen ideologi Muhammadiyah. Pernah mendengar ada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah? Di sini internetnya lancar ya? Lancar nggih, di ruangan ini lancar nggih? Ya. Kemudian apa lagi? MKCH. Mas ditulis. Yang tadi muqaddimah yang pertama muqaddimah anggaran dasar. Muqaddimah itu D-nya saddah. Muqaddimah. Yang ketiga, nopo? PHI WM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yang keempat, nopo? Apa? Kepribadian Muhammadiyah. Begini Bapak, sebelum kita bicara ini saya akan cerita dulu. Ada yang ngasto di sekolahan, ada yang ngasto menjadi ketua takmir masjid. Lah piye? Tembunge piye? Menjabat
Saya juga ketua takmir loh, tidak menjabat. Saya ketua takmir di tempat saya dan saya di SK-ni oleh ketua PRM. Jadi saya sebagai ketua takmir di SK-ni oleh ketua PRM. Ketua PRM saya SK-ni PCM, PCM saya SK-ni PDM. Jadi mubeng. Rapopo gitu. Ya. Di sekolahan, di masjid, adakah tulisan dilarang meludah di dalam kelas atau di dalam masjid? Tidak tahu. Tidak ada tahu. Kenapa? Sudah tahu. Sudah menjadi kultur, sudah menjadi nilai. Gitu. Kenapa di ruangan ini tidak ada tulisan dilarang kencing di sini? Tidak ada toh? Nah, karena sudah menjadi kultur dan budaya kita. Nah, ibu sekalian, di Muhammadiyah itu juga demikian. Bapak-bapak pendiri kita itu dulu sudah mempunyai kultur yang sudah baik. Tetapi bapak-bapak itu bisa jadi khawatir bahwa suatu ketika engko nek aku do mati gitu. Nek aku do mati, wong bapak-bapak, ibu-ibu sik sepuh-sepuh niku mangke sampun sedo. Engko khawatir sik penerusku ki engko iramane, nadane itu beda. Maka perlu dirumuskan sebuah formula, formula lagi rumusnya. Disusunlah sebuah formula tentang nilai-nilai dasar di Muhammadiyah itu. Ini penting buat sekalian, bisa panjenengan melihat perkumpulan lain, organisasi lain itu lagiane saiki wis beda karo zaman biyen, ada enggak? Ada kan? Nah, itu yang harus kita pertahankan di Muhammadiyah ini. Nah, jadi keempat-empatnya ini sebetulnya kalau kita melihat nanti substansinya itu kan sama, runtut gitu. Nah, sekarang ada baru. Di Muktamar ke-47 di Makassar itu memutuskan beberapa konsep-konsep yang muncul dari rahim Muhammadiyah yang dinamakan dakwah pencerahan menuju Indonesia yang kula mboten putih nggih Pak, bening mawon. Nggih bening. Nek teh tawar nggih, ampun pahit. Nggih. Karena kalau di jagongan di tempat saya itu anak-anak, Mas, aku minta tawar ya. Pahitan Pak, tawar. Tawar itu bukan manis, bukan pahit, tapi tawar. Sampai di mana tadi? Hah? Mahalali itu aku. Dakwah pencerahan menuju Indonesia yang berkemajuan. Konsepnya bagaimana? Sampun maos buku apa itu tentang konsep dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan sudah baca? Belum. Niku beda, niku pun Muktamar Solo. Ini Muktamar Makassar. Muktamar Makassar itu memutuskan risalah Islam berkemajuan. Yang ibu-ibu risalah perempuan berkemajuan. Sudah baca? Sebagian sudah. OTW. OTW itu kepanjangan dari Ojo Takon Wae. Nah, kemudian, wah, muncul lagi di Tanwir, Kupang, yaitu konsep Indonesia
berkemakmuran. Nah, memang sedang digodok konsepnya karena Tanwir menguasakan penuh kepada pimpinan pusat untuk menggali dan memperdalam lebih lanjut. Itu semuanya adalah konsep-konsep yang memang yang pertama untuk menjaga agar kelangsungan irama gerak persyarikatan Muhammadiyah itu selalu slow. Dari dulu nek muktamar ki yo penuh dengan suasana silaturahmi, kedamaian, ora ono rebutan macam-macam, ora ono. Itu kalau perlu dijaga. Dan itu tugas yang sangat berat. Muhammadiyah Ngaisyah bisa dibayangkan muktamar Ngaisyah nang ngono terus junjung-junjungan kursi dong mana wah tidak. Nauzubillah, jangan. Pripun Bu, jambak-jambakan? Oh ya ora. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya itu diamanati menjadi ketua PDM Bantul. Ketika dipilih sebagai ketua, kita semua yakin bahwa neng Muhammadiyah kuwi apa namanya ya? Kalau diberi amanah jangan menolak, tapi ojo njaluk jabatan itu. Dan seseorang yang diamanati di Muhammadiyah dan di Ngaisyah itu, saya yakin kita semua percaya bahwa bukan sebagai orang yang nomor satu dalam semua bidang. Wah, kondangnya pinter dhewe, alim dhewe, hafalane Quran akeh dhewe, bagus dhewe. Oh, kita semua yakin. Bahkan dulu ada sidian begini, sing jenenge neng Muhammadiyah kuwi itu anggere kerep ngetok kerep anu itu kepilih karena begini. Ada kala di muktamar itu saya mau milih siapa itu tidak tahu orangnya yang mana. Baru orangnya, belum track recordnya. Di Muswil juga begitu, di Musda juga begitu. Neng Musa biasanya wis rada kenal ya karena satu gitu. Saya diamanati menjadi ketua PDM. Nah, saya berbesar hati karena apa? Saya ditemani oleh 14 orang di PDM. Kemudian ditemani oleh beberapa orang dan ratusan di majelis dan lembaga di PDM Bantul. Saya ditemani oleh 20 pimpinan cabang di seluruh Kabupaten Bantul. Saya ditemani oleh 113 ranting di seluruh Kabupaten Bantul. Dan rantingnya Muhammadiyah karo Ngaisyah jumlahnya beda. Iya toh di Bangutapan beda kok. Iya toh. Di Bangutapan Utara itu rantingnya Muhammadiyah ada berapa? Di Ngaisyah? Oh sama ya? Sama ya? Ya. Di beberapa tempat ada yang beda. Saya tanya, terus cara anu niki cara pembagian wilayah piye? Nah, tapi nggak masalah karena bagaimanapun itu. Nah, demikian juga terkait dengan kasus itu silakanlah karena di Muhammadiyah itu kan dakwah ya. Misalkan begini, sejak saya tahu berkecimpung di persyarikatan ini khususnya di PDM Bantul, itu kan antara ranting Singosaren sama Jagalan itu kan ora ono ning petane Muhammadiyah Bantul. Gitu. Tapi ya nggak masalah. Toh itu kita kan ngopo sih itu perebutan koyo perebutan wilayah tidak kita masalahkan gitu. Nah, itulah kita percaya diri tentang itu semuanya. Nah, kondisi di PDM Bantul itu jangan dikira itu wonge iki yo levelnya itu gampang diem, enggak. Nah, ada yang aneh, ada yang serius, ada yang lucu, ada yang
denake, ada yang nyebai. Gitu. Nah, tetapi kita memperlakukan semuanya itu bahwa itu adalah potensi. Kita adalah potensi. Untuk apa? Agar kita itu muncul sebuah sinergi yang luar biasa. Dan kalau kita kupas di Muhammadiyah, ternyata banyak orang-orang itu yang simpatisan Muhammadiyah tetapi tidak punya kesempatan untuk bisa aktif di Muhammadiyah. Dan itu adalah tugas kita untuk memperbesar dan memperluas wilayah bidang garap kita. Oke, sekalian, kita akan bicara kembali kepada dokumen ideologi. Panjenengan bisa buka HP-nya, searching tentang Muqaddimah Anggaran Dasar. Kemudian bisa searching tentang MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, lalu Kepribadian Muhammadiyah. Searching di webnya, di lamannya PP Muhammadiyah, itu ada semua. Nah, sekarang tugas panjenengan, ben rangantuk, kita diskusi. Ada yang tidak setuju? Nah, kita diskusi. Diskusinya adalah, kita dibagi menjadi 4 kelompok. Tugasnya adalah ketika saya tadi sudah bloko di PDM ki wonge werna-werna. Panjenengan juga harus bloko di Banguntapan Utara juga ana rasik werna-werna. Oke. Yo rawuh sekali. Oke Mas, slide berikutnya Mas. Nah. Nanti aja nih kembali ke yang tadi. Kita buat, silakan Mas Mutohar buat kelompok menjadi 4 kelompok. Terserah bagaimana caranya. Buat di porok papat langsung, buat di lah kok gampang. Nek kira-kira men ana unsur bapake unsur ibuke ngono lho. Sekarang berhitung 1 sampai 4. Nah, ngono. Ya. Ibu dari Ibu 3, 4, 5, 1.
Oke, monggo kursine diusak asik mawon. Monggo yang angka 1 sebelah barat, angka 2 tengah, angka 3 tengah, angka 4 paling timur. Monggo segera ke kelompoknya masing-masing. Kalau diskusi itu adep-adepan ora ungkur-ungkuran. Oh ngono. Porsi bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, nggih. Kelompok 3. Baik, ini kelompok 1 ya, 2, 3, 4. Kelompok 1 tugasnya berdiskusi tentang apa yang terkait yang kita tulis di depan. Kajian tentang dokumen ideologi terkait dengan Muqaddimah ADART. Telaah real kekuatan ideologi Muhammadiyah dari sudut pandang Muqaddimah ADART. Kemudian kira-kira panjenengan mengidentifikasi infiltrasi gerakan atau paham lain di Muhammadiyah dan bagaimana cara antisipasinya. Nggak usah bicara yang global, dibangun tapan utara kemauan. Nah, tentang Muqaddimah ADART panjenengan bisa searching di HP-nya masing-masing kira-kira apa. Dan bahasanya sing simpel mawon ampun koyo iki le abut. Gitu ke. Baik. Dipoto nggih, sudah? Nggih. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 terkait dengan MKCH, sama. Telaah real kekuatan ideologi Muhammadiyah dari sudut pandang MKCH. Bagaimana terkait dengan infiltrasi ideologi lain di Muhammadiyah dan bagaimana cara mengantisipasinya, kasus khusus di Bangutapan Utara. Kemudian peneguhan dan penguatan kembali ideologi yang merupakan tuntutan dalam gerakan Muhammadiyah. Panjenengan bisa langsung mengutarakan kasus khusus di Bangutapan Utara. Oke ya, monggo dipoto. Oke, sampun nggih. Lalu
Yang ketiga itu adalah tentang kepribadian Muhammadiyah. Gambaran real, langsung gambaran real, potret kepribadian Muhammadiyah di Banguntapan Utara. Lalu sama juga infiltrasinya bagaimana di Bangun Utara dan bagaimana cara panjenengan itu mengantisipasinya, kasus khusus di Banguntapan Utara. Kemudian kelompok 4, nah ini PHIWM. Monggo, sama. Oke. Bagaimana khusus untuk yang PHIWM ini adalah penerapan PHIWM bagi pribadi pimpinan di Banguntapan Utara ya. Pribadi pimpinan, penerapan di masyarakat, organisasi dan di AUM itu sorotan panjenengan yang paling menonjol apa? Baik ya dari sisi negatif maupun positifnya. Lalu pencegahan dan penguatan kembali PHIWM yang merupakan tuntutan dalam gerakan Muhammadiyah. Sekali lagi kasus khusus di Banguntapan Utara. Waktu 20 menit untuk merumuskan. Nanti ketua kelompoknya mempresentasikan.
10 menit lagi. peneguhan dan penguatan kembali ideologi dibangun kapan cara bicara cara peneguhan dan penguatan ideologi cara peneguhan dan penguatan ideologi penguatan ideologi
2 menit lagi. Monggo dipersiapkan presentasi masing-masing kelompok. Dikucengi boleh, template juga boleh. Template. Kelompok 4 sampun? Sudah? 4? 3? 2 sudah? Oh, baru finalisasi. 1 sudah nggih? Ya, monggo. Silakan posisi tetap di tempat duduknya masing-masing, nggak usah berubah. Ketua kelompok silakan menyampaikan hasil diskusinya. Urut mulai dari kelompok 1 siap? Monggo, silakan. Mas mic-nya, Mas. Cek. Boleh Pak Nyagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita diberi tugas untuk membahas muqaddimah ADART. Ada 3 hal yang kita diskusikan. Pertama, mentelaah kekuatan ideologi Muhammadiyah dari sudut pandang muqaddimah. Ya. Kemudian kedua, infiltrasi yang mungkin atau telah ada yang ada di Banguntapan Utara khususnya, dan kemudian bagaimana mengantisipasinya. Poin bagaimana mengantisipasi ini kita gabung dengan yang nomor 3, yaitu peneguhan dan penguatan kembali ideologi yang merupakan tuntutan gerakan dasar Muhammadiyah. Jadi di grup 1 Pak, kita ada 4 poin. Ya. Pertama, tadi di muqaddimah kita itu sebenarnya bisa samirikan menjadi 7, tapi kita tidak perlu baca ya. Karena itu hanya ringkasan dari muqaddimah. Nah, dari muqaddimah itu kita lihat ada 4 kelebihan. Pertama, Muhammadiyah itu, Masya Allah, itu adalah gerakan yang memurnikan tauhid berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang kita melihat salah satu kekuatan luar biasa dari muqaddimah. Kemudian kedua, Muhammadiyah itu tidak hanya memberikan panduan,
tentang kehidupan beragama ubudiyah, tapi juga dengan masyarakat, ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian ketiga kita lihat adalah nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Muqaddimah itu sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Jadi sangat logik dan itu tidak aneh-aneh, bisa dilakuin. Jadi sesuai akal dan fitrah. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah Muhammadiyah bisa menjadi unggul karena memiliki SDM yang berpikiran maju. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan warga Muhammadiyah yang menjadi expert atau ahli di berbagai macam bidang, misalkan pendidikan dan masih banyak lain. Dan khususnya di Muhammadiyah, di Banguntapan ini kan banyak sekali TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Itu kelebihan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, infiltrasi atau paham yang mungkin atau telah ada di Banguntapan Utara, sama, kita nulisnya juga ada 4. Pertama, masyarakat di Banguntapan Utara itu masih heterogen, dan itu memang kita pahami ya, sehingga budayanya pun itu beragam, cara berpikirnya beragam. Jumlah kepalanya beda, cara berpikirnya juga beda. Ya. Kedua, masih banyak TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, merebaknya budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ditemukan di sekitar rumah kita, kiri kanan kita. Misalkan selamatan orang meninggal, saradanan, merti deso dengan sesajen. Bahkan ada kalau hajatan-hajatan itu masih ada sesajen-sesajen, ya. Kemudian yang keempat, masyarakat itu masih mudah terpengaruh dengan ideologi selain Muhammadiyah. Ada contoh 2. Pertama, ini enggak menyebutkan kampungnya ya. Ada yang dalam sekeluarga itu ada yang Muhammadiyah, ada yang LDII misalkan. Bahkan ada masjid-masjid yang harusnya itu Muhammadiyah, tapi pengurus-pengurusnya adalah saudara-saudara kita Salafi, ya. Dan itu menjadi problem laten, ya. Kemudian cara yang untuk mengatasi sojili ada 4 ya, untuk meneguhkan dan penguatan ideologi Muhammadiyah itu ada 4. Pertama, setelah kita belajar Baitul Arqam, ternyata banyak sekali hal yang kita dapat. Nah, kita berpikir Baitul Arqam ini enggak cuma harus dilakukan di pimpinan, baik PCM maupun PCA. Harusnya ini juga wajib untuk seluruh pengurus. Bahkan juga mungkin diperluas untuk warga dan simpatisan Muhammadiyah. Karena sekarang masih banyak, misalkan sederhana aja Muhammadiyah tapi cara ibadahnya itu bukan Muhammadiyah. Itu banyak. Ya. Kemudian kedua, mengadakan pengajian-pengajian untuk membaratas TBC tadi itu. Ya, tahayul, bid'ah sama khurafat. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan ideologi Muhammadiyah kepada setiap unsur pimpinan cabang ranting ortom Muhammadiyah. Jadi semua lini yang kita memang punyai, kita maksimalkan. Kemudian yang keempat, semua itu kita mulai dari yang sendi paling kecil, yaitu keluarga. Jadi kita pastikan diri kita, keluarga kita itu memang sudah sejalan, seirama, baru kemudian masyarakat lebih luas, dan kemudian kampung kita dan lebih besar lagi nanti di wilayah Banguntapan Utara. Begitu aja diskusi dan summary dari yang kelompok 1. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kelompok 2 ini diberikan tugas mengenai kajian ideologi MKCH. MKCH ini cakupannya sangat luas Bapak Ibu semuanya. Dan kalau kita mempelajari tentang MKCH bisa searching di Google ya. Di situ sudah sangat lengkap. Tadi kita cukup banyak mau kita tuliskan itu kok banyak banget ya. Kemudian tadi muncul beberapa usulan tentang telah real yang terjadi di Banguntapan Utara itu tentang pelaksanaan ibadah. Ibadah ada banyak sekali perbedaan di masyarakat kita dan ini seperti disampaikan kelompok 1 ini adalah masalah yang klasik dan sejak dulu bahkan sebelum kita lahir ya dengan saudara muda kita. Sehingga tadi ketika kita sudah menulis beberapa permasalahan, ada tentang sholat subuh yang berbeda, ada kunut, kemudian perbedaan ketika ba'da sholat, zikiran, kalau di kita ya sir, kemudian secara pribadi-pribadi, tetapi di luar kita ada yang dijaharkan dan dilakukan secara berjamaah. Ini setelah kita pikirkan, itu kan masalah klasik yang tidak mungkin disatukan. Akhirnya kita mencoba yang secara real di Banguntapan terjadi di masyarakat kita sesama warga Muhammadiyah, tetapi mensikapinya berbeda. Itu kemudian kita tadi mengerucut satu masalah tentang warga Muhammadiyah mensikapi keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pada Munas tahun 2020 Bapak. Tentang penambahan waktu sholat subuh, masuknya waktu sholat subuh 8 menit. Ya. Dan ini mungkin sampai sekarang belum pernah ada pembahasan. Di PCM juga belum pernah ada pembahasan. Padahal ini real. Dan mengenai masalah yang sangat urgent. Yaitu ibadah kita sholat. Dan waktu subuh ini menjadi penentu sah tidaknya ibadah itu dilaksanakan. Dan masih banyak, bahkan di kampung saya itu ada yang masjid Mutiin belum adzan, yang lain sudah adzan. Karena masjid Mutiin sudah ditambah 8 menit. Yang lain ada yang belum ditambah 8 menit. Nah ini kan ketika orang melaksanakan ibadah sholat, sedangkan belum masuk waktu sholat, maka kita pahami semuanya ibadahnya tidak diterima karena belum masuk waktu sholat. Dan ini kasusnya kemarin ketika PCM Banguntapan Utara mengadakan taraweh keliling di salah satu masjid di Banguntapan Utara, ini sempat diangkat oleh jamaah, ditanyakan. Ya, ditanyakan. Dan terjadi perdebatan. Padahal itu juga masjidnya wakaf Muhammadiyah. Tapi juga belum ada penambahan waktu 8 menit. Dan nampaknya ini belum ada pensikapan yang serius, ya, baik dari pimpinan di pusat, di wilayah, di daerah maupun di cabang.
Nah ini yang kita angkat Bapak. Jadi permasalahannya adalah ada yang mentaati keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajdid, namun ada yang tidak mentaati keputusan itu. Alasannya ada yang karena belum tahu hasil keputusan itu, sehingga harus ada solusi, yaitu diadakan sosialisasi tentang keputusan tersebut. Kemudian ada juga yang mempermasalahkan tentang yang menjadi alasan adalah merubah waktu, yang kan sebagian besar di masjid musola kita kan pakai jam penentu itu ya. Itu ternyata di program ditambah 8 menit itu tidak semuanya langsung bisa. Sehingga itu menjadi alasan, walaupun ada juga yang terus, ya kan sudah dikasih tulisan besar, waktu ditambah 8 menit. Tetapi sekali lagi, ada yang muadzin, kalau pas jatahnya dia ditambah 8 menit. Tapi muadzin yang lain tidak gubris tulisan itu. Baik begitu, tit, 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 terus azan. Ini. Jadi solusi yang kedua yang tadi kita diskusikan, perbincangkan adalah memfasilitasi petunjuk masuknya waktu sholat. Ini. Kemudian sebagai penutup, kita sebagai warga Muhammadiyah, khususnya di Banguntawan Utara, harus bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini yang kita soroti adalah ketaatan kita kepada pimpinan. Jadi ini PR besar kita, Bapak. Jadi kita ini ketaatannya kepada pimpinan belum bisa 100%. Belum bisa sami'na wa atokna. Oke. Dan sebenarnya ini kalau kita kaji, ini permasalahan yang paling urgent. Karena di awal Islam ini disiarkan oleh Kanjeng Nabi, ini masyarakat Mekah itu juga enggan ketika harus mengakui Kanjeng Nabi ini sebagai Rasul utusan Allah. Kalau keyakinan mereka bahwa Tuhan itu adalah Allah, iya. Tapi ketika mengikuti pimpinan, yaitu Rasulullah, itu enggak. Nah, demikian juga di Muhammadiyah, ini nampaknya ketaatan dari warga Muhammadiyah, dan mungkin juga kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing juga belum bisa 100% sami'na wa atokna. Demikian Bapak hasil diskusi kami di kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kok saya tepuk tangan sedih ya. Sampun nyantuk. Ya, moga kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang diberikan di kelompok 3, yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah, bahwa di dalam kepribadian Muhammadiyah itu ada 10 hal yang menjadi itulah pribadinya Muhammadiyah. Nah, bukti-bukti di cabang Banguntapan Utara ketika para pimpinan ataupun persyarikatan sudah melaksanakan kegiatan ataupun kepribadiannya. Yang pertama, memberikan santunan untuk fakir miskin, duafa atau yatim piatu. Ini sudah menjadi program rutin tahunan setiap bulan Ramadan gitu ya. Baik itu menjadi programnya cabang ataupun ranting masing-masing.
bahkan termasuk pada takmir masjid. Termasuk masjid kami itu setiap Ramadan itu juga ada santunan ini. Yang kedua juga memberikan beasiswa bagi peserta didik. Yang kami tahu juga khususnya di SMP, karena kami di SMP itu setiap bulan kami memberikan beasiswa untuk anak-anak yang memang dipandang pantas untuk diberi. Gitu. Yang kedua yaitu pengajian Sabtu Pahing dan pengajian-pengajian yang ada di ranting-ranting serta pengajian-pengajian yang bahkan Aisyah ini juga pengajiannya banyak sekali. Ada Jumat Pahing, Jumat Wage, terus Ahad juga ada nanti Ahad. Nah ini bentuk untuk menjalin persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, ini ono calon presiden. Nah, bahwa kepribadian Muhammadiyah ini pimpinan dan anggotanya tidak emosi. Ini salah satu bentuk contohnya kemarin kita kalah, ya diam saja tidak emosi toh nggih. Nah, itu salah satu contoh, bahkan ketika kita ada instruksi dari atas serta kenyataannya kok tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kita pun tidak pernah melakukan hal-hal yang anarkis. Tetapi ya semua apa yang menjadi keputusan siapapun yang terpilih, ya itulah pimpinan kita. Itu adalah bentuk bahwa kita tidak emosi. Gitu ya. Yang keempat, tidak melakukan politik praktis. Di Muhammadiyah memang tidak pernah dan bukan politik praktis. Jadi ketika kemarin itu kita menggunakan hak suaranya, ya memang itu milik pribadi-pribadi. Yang kelima, mempunyai majelis yang terkait dengan hukum. Kita ada MHH, lalu di Muhammadiyah juga ada terkait dengan untuk advokat dan sebagainya. Nah ini juga sudah ada di majelis tingkat cabang. Lalu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baru saja kita juga melaksanakan terkait dengan penyuluhan nafsa di SMP tanggal 11 kemarin ini baru saja. Selain itu juga kita kemarin sebelum itu menyerukan lewat spanduk anti miras, bahkan kita ya menyuarakan lewat medsos dan sebagainya. Ini bentuk, salah satu bentuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar tentunya lewat pendidikan dari PAUD, SD, SMP itu selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, anggota dan pimpinan menjadi pengurus kemasyarakatan. Ini bentuk keterlibatan Muhammadiyah di kenegaraan. Banyak pimpinan ataupun anggota yang terlibat atau menjadi kepengurusan di pemerintah. Contoh yang hadir pada malam hari ini ada Mas Nunung, itu juga carik ya. Nah, jadi carik di Banguntapan, Kelurahan Banguntapan. Nah ini juga bentuk bahwa kita ada yang jadi ketua RT, ketua takmir, bamuskal dan sebagainya. Itu kan banyak sekali di antara kita. Ini bentuk bahwa kita juga ada sinergi dengan pemerintah. Lalu ada kajian anti komunis, bela Palestina dan sebagainya. Ini bentuk kita kerjasama dengan pemerintah maupun ormas-ormas yang lain, sehingga Muhammadiyah tidak berjalan dengan sendirinya. Lalu untuk saling ta'awun, tolong menolong, jelas kita ada lazismu, baik itu lazis PKO maupun lazis-lazis yang lain, ada ambulan, ada sekolah-sekolah. Ini bentuk bahwa Muhammadiyah ini selalu bermanfaat dan bekerja sama dengan negara.
membantu urusan-urusan negara terkait dengan kemasyarakatan. Banyak sekali hal itu. Lalu terlibat dalam monef tingkat Kapanewon dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan bukti-bukti real yang sudah dilakukan oleh cabang Banguntapan Utara terkait dengan pelaksanaan kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua, infiltrasi dari yang lain, yaitu adanya gerakan Nahdliyin yang masif dan juga ada Salafi dan sebagainya. Kalau yang gerakan Nahdliyin yang baru berkembang di Banguntapan, yaitu ya kalau anak-anak mengatakan majelisan, ya solawatan, anak-anak mempeng membawa bendera dan sebagainya, termasuk emak-emak, gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan kami di Banguntapan Utara, dan ini merebak, ya, hampir setiap bulan itu ada berkeliling di setiap lapangan, ya. Dan itu pesertanya juga banyak. Nah, bagaimana menanggulanginya? Tentunya kita harus pengajian-pengajian yang ada, yang sudah ada ini kita kemas yang lebih menarik juga. Karena kami yakin di dalam majelisan itu ada hal-hal yang menarik. Lah, kita juga harus mengimbangi pengajian-pengajian kita ini juga menarik. Baik itu yang ada di Aisyah, Muhammadiyah, ataupun yang tingkatnya dalam pengkaderan yaitu Taruna Padi Melati. Ini kita buat yang semenarik mungkin sehingga anak-anak, adik-adik generasi itu tertarik pada Muhammadiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Komari, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari ibu-ibu dan bapak-bapak sesuai dengan kasus yang ada di Banguntapan. Jadi kita tidak akan meluas. Terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, bisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil diskusi kita, dari kasus yang pertama, Ustaz, masih banyak warga Muhammadiyah atau mungkin bahkan pimpinan ini masih terlibat yang namanya riba. Oke, dalam bentuk kita tidak kita jelaskan di sini dalam bentuk apa ribanya. Yang tadi hasil dari masukan dari Bapak Ibu itu masih ada terkait dengan riba. Kemudian kasus yang kedua, masih banyak di antara kita pimpinan atau warga kita itu masih mengikuti kegiatan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran dari Muhammadiyah atau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kasus yang ketiga, ini juga mungkin kurang peduli dengan anak yatim. Tadi sudah disampaikan Ustadz Rianto, tapi kita juga memandang dari warga Muhammadiyah mungkin belum terpeduli terhadap anak yatim. Kemudian yang keempat terkait dengan pengelola aum, masih ada warga atau pimpinan dari Muhammadiyah dalam pengelolaan aum belum melaksanakan amanah persyarikatan dengan baik sehingga menimbulkan sebuah kasus. Nah, kemudian yang kelima, nah ini ada tadi usulan dari Gus Hud teman saya, ini di warga Muhammadiyah terkait dengan sosialisasi instruksi PDM itu di antara warga Muhammadiyah belum samina wa ta'na. Ini juga menjadi sebuah perenungan kita, belum masif kemarin itu yang instruksi dari PDM. Masih apatis terhadap politik. Ya, jadi berpolitiknya Muhammadiyah itu bukan sebuah politik praktis, tapi politik amar ma'ruf nahi mungkar dengan nilai dan moral. Ini belum disadari dari sebagian warga Muhammadiyah. Dalam penerapannya, Ibu-Ibu Aisyah sudah melaksanakan simpan pinjam yang itu bisa dipinjamkan oleh
anggotanya tanpa bunga, nggih, Bu. Tadi masukan sudah dilaksanakan. Kemudian terkait dengan tadi tradisi, kita juga mengadakan pengajian-pengajian terkait dengan TBC yang saat ini marak itu, dan studi kasus ada masjid itu di Banguntapan, Bapak sekalian. Ketika ada polemik nasab Habib, tapi justru Masjid Muhammadiyah menghadirkan pengajiannya itu Habib. Saya yang prihatin melihat itu seperti itu. Justru harus kita hindari, dan Muhammadiyah belum pernah mengundang Habib untuk bicara terkait dengan polemik nasab kemarin itu. Nah, itu perlu ditegur nanti. Kemudian tentang terkait dengan penerapan melakukan kebijakan secara organisasi, nah, terkait dengan pengelolaan AUM itu, PCM alhamdulillah yang dikomandani oleh Ustadz Rianto sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur persyarikatan, yaitu terkait dengan pengelolaan AUM yang belum amanah. Nah, ini menjadi catatan kita semua bahwa kita itu di AUM itu harus punya kesadaran bahwa AUM itu bukan milik kita. Jadi tidak seenaknya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran atau perilaku kehidupan yang ada di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan dari PCM berkoordinasi dengan PDM. Dan kita bersyukur itu harus yang namanya manajemen modern itu tidak ada yang kaitannya dengan ewuh pakewuh. Kalau itu benar ya benar, salah ya salah. Itu alhamdulillah sudah dilaksanakan PCM Banguntapan Utara. Kemudian sosialisasi arahan dengan PDM terkait dengan pilkada, ya itu kemarin itu ya sudah disosialisasikan, tapi belum optimal tadi yang disampaikan. Nah, untuk merangkum norma pimpinan atau warga Muhammadiyah sesuai dengan PHIWM itu solusinya salah satunya dengan Baitul Arqam, Ustaz. Tapi dengan melebarkan secara spektrum secara luas. Nah, kalau di tingkat PCM ini yang diundang dari perwakilan PRM, ya nanti PRM itu melaksanakan Baitul Arqam sendiri dengan model yang tidak harus seperti nginep itu tidak, tapi substansinya kena. Nah, jadi kita itu kalau yang disampaikan Pak PDM yang dulu itu Pak bukan yang sing sebelum itu Pak yang Pak Saibani, ya itu selalu mengatakan memuhammadiyahkan orang Muhammadiyah. Nah, itu perlu terkait dengan Baitul Arqam di tingkat ranting dengan metode yang mungkin tidak harus seperti ini, tapi mengena. Itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri kelompok 4. Ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri nun wal qalam wasturun akhiru man ittaqa fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Kalau kita tarik benang merah dari semua dokumen-dokumen ideologi itu menunjukkan satu cahaya yang sama, baik itu di Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, kemudian di Kepribadian Muhammadiyah. Tolong nanti setelah ini panjenengan buka terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan, Risalah Perempuan. Itu garis anunya sama, benang merahnya sama. Jadi yang pertama itu yang ini marai murup sih gitu. Oh iki. Nah, tauhidullah gitu. Kemudian yang penting sudah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kita mentaati apa yang menjadi rumusan para founding fathers Muhammadiyah kita itu terhadap semua rumusan-rumusan dari pedoman dokumen-dokumen ideologi Muhammadiyah itu.
itu nembung, Pak, saya mau minta sekolahan itu mau saya kelola. Alasannya apa? Sekolah itu tidak mendapatkan murid dan sekolah itu adalah sekolah Muhammadiyah. Karena tahu saya ketua PDM yang ditelepon saya. Apa yang ingin kita sampaikan adalah pertama, ketika kita tidak kencang memegangi ini tadi manhaj ya, boleh dikatakan manhaj itu ideologi. Kita mungkin akan apa istilahnya? Kalau tidak kencang memegang itu apa namanya? Merucut. Lepas. Kemudian diimbangi dengan bagaimana kita mengevaluasi diri, kenapa amal usaha itu yang notabene itu adalah amanah yang dibebankan kepada kita, kenapa tidak kita kelola dengan baik. Baik, kemudian nanti di risalah Islam berkemajuan itu juga nanti akan sama ujungnya. Tauhidullah. Dan rentetan semuanya itu termasuk nanti di belakang itu adalah kita taat kepada peraturan hukum dan perundang-undangan. Saya cerita di grup keluarga saya itu ketika Profesor Abdul Mukti menyampaikan bahwa setelah pengumuman pemenang pemilu pilihan presiden, Profesor Abdul Mukti kan menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah harus mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Ada yang salah di situ? Ada yang salah di situ? Sedangkan banyak warga Muhammadiyah itu yang mungkin di antara sekian ini juga memilihnya tidak milih Prabowo Subianto. Pak ora. Kok podo? Nah, tetapi Pak Abdul Mukti begitu. Lalu di grup keluarga saya bilang begini, oh Muhammadiyah ternyata pragmatis. Loh, pragmatis piye? Wong ini sudah keputusan KPU dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat bahwa KPU memutuskan Prabowo Subianto menjadi pemenang pemilu. Nah, sama siapa wakilnya? Nah. Kok gumujengnya aneh, Bu? Saya tidak mengatakan apa-apa, gitu. Lalu bagaimana ketika Ki Bagus Hadikusumo pada waktu itu mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta? Apakah itu Muhammadiyah pragmatis? Lalu bagaimana Kiai Haji A.R. Fahrudin pada muktamar ke Piro di Solo? Muktamar di Solo itu muktamar ke berapa? 42 ya? 41. Muhammadiyah bermuktamar ke-40. Oh, ini di Surabaya deh. Muktamar Muhammadiyah di Surakarta lagi berjumpa. Muktamar yang ke-41 sejak berdirinya. Yang ke-42 pripun, Bu? Saya masih kecil waktu itu diajari oleh ibu saya di Welingan. Nah, ketika muktamar di Solo, Pak AR itu mempertahankan bagaimana menghadapi Pak Harto waktu itu yang harus Pancasila harus dijadikan satu-satunya asas tunggal. Sedangkan banyak itu utusan Muhammadiyah dari berbagai daerah itu banyak yang tidak setuju. Mumet toh Pak AR. Bukan AR Komaru loh. Dan akhirnya ketemu sebuah rumusan. Dulu kan ada jalur helm waktu itu ya. Jalur ketika pakai helm itu pada jalur tertentu pun wis rampung dicopot mana helmnya waktu itu kan begitu tah. Ya, saya nom-nom mesti radang. Dulu itu jalur helm itu nggon-nggonan.
Pas itu nganggo helm, lepas kuwi copot meneh. Nah, Pak AR menyatakan ibarat jalur helm gitu. Ketika kita masuk jalur helm yang kita pakai helmnya gitu. Nanti ketika sudah lepas, kita lepas lagi helmnya. Demikian juga bagaimana kita mencantumkan asas tunggal Pancasila. Prinsipnya adalah Muhammadiyah taat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu prinsipnya. Jadi Muhammadiyah ki gede ini sakjane nyun sewu, gampang itu. Mateni Muhammadiyah kuwi gampang. Dan oleh seorang sapa Wapres sapa? Sinten Bu? Wapres sekarang siapa? Oh, nggih, itu bisa. Gitu bisa. Pun sare mawon nggih seni nggih. Prinsip itu monggo nanti jangan berhenti sampai di sini kita belajar dan mengkaji masalah ideologi. Nanti seterusnya monggo dikaji terus diterapkan termasuk kuwi mau resikone nang masjid ngendi kono kae Karangjambe masjid ngendi meneh. Gitu kan. Tahu toh saya kasusnya di Karangjambe. Ada masjid di mana lagi? Sip, Bu. Oke, itu. Nanti ada kasus amal usaha yang bagaimana? Ada TK yang disewakan? Ada? Enggak ada ya? Wah, ada di sana bilang ada ya. Nah, nggih, leres nggih, berarti ada nggih. Nah, monggo itu adalah hal-hal yang nanti monggo kita kuatkan dengan ideologi kita. Kelihatannya kita sepele malam ini kita bicara yang agak luar biasa, tetapi nanti implikasinya sampai kepada masalah-masalah itu dan itu amanat buat kita. Terakhir kami mohon 4 juru bicara maju ke depan. Monggo 4 juru bicara maju ke depan. Juru bicara. Dari 4 kelompok kok juru bicaranya kakung semua ya? Monggo. Oh, dan pejabat semua. UAS mana UAS? UAS. Mana Pak UAS? Oh, diwakili. Oke. Monggo nanti itu kertas itu didokumentasikan dan betul-betul itu menjadi bahan kajian selanjutnya. Oke. Atas pengorbanan panjenengan berhak mendapatkan door prize. Ya. Door prize pertama dari SD Muhammadiyah Banguntapan. Kelompok ya. 1. Kemudian Salam. di sini ada apa ini? Belanja tepat manfaat UMM BU. Ya. Iya, ini isinya adalah TV. Bukan rukuh ya? Oh, bumbu. Oke. Pak Ketua PCM ini adalah butuh iPhone nih. Monggo tanya lah ini. Ini termos. Selamat. Matur nuwun. Monggo silakan kembali. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup demikian. Dan untuk terakhir, monggo tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nasr minallah wa fatun qarib. Non wal qalami wa mayasturun. Al birru manittaqo fastabiqul khairat. Wes mau sikit dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan materi keempat ideologi Muhammadiyah. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ustadz Komaru. Teriring doa mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan keberkahan umur. Dan insya Allah suatu ketika nanti di acara yang lain bisa diketemukan kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sampun kesel dereng. Oh, sampun. Nek dereng niku lanjut. Nek sampun, ini kita ada informasi Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita tutup, kemudian kita istirahat.
lalu nanti bangun jam 2.30, maksimal jam 3, lanjut sholat tahajud dan sholat subuh. Untuk bapak-bapak nanti yang imam sholat tahajud sinten wau? Bapak Muhammad Ja'far nggih, mawi mboten klentu. Kemudian informasi terakhir Bapak Ibu, setelah ini nanti bagi Bapak Ibu yang bagi bapak-bapak ingkang dereng praktek ibadah, malam ini ditunggu di aula 2 tempat sholat wau. Nggih. Mengke mawi mboten praktek berarti ada nilai yang tidak sempurna. Mengatakan ya tidak lulus untuk acara BA pada kesempatan kali ini. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, pemaparan materi terakhir tentang ideologi Muhammadiyah ini kalau kita perhatikan penuh nutrisi nggih. Ibarat makanan itu daging yang harus sering kita konsumsi. Artinya kita perlu banyak belajar, perlu banyak mengetahui tentang ideologi Muhammadiyah biar kita memahami Muhammadiyah itu seperti apa dan bagaimana. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keberkahan umurnya. Dari kami, selamat beristirahat, selamat berselancar di dunia ilmu yang tak bertepi. Ada salahnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu lan sugeng istirahat. Sumangga.